Stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Tingkat stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021. Depan angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak bisa turun. Penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan pada anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis. Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun, anak yang mengidap stunting sudah pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Penyebab stunting itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya menurut WHO adalah kekurangannya nutrisi bagi ibu hamil saat mengandung bayi, sehingga ibu hamil mengalami anemia defisiensi zat besi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan janin yang tidak optimal. Kedua adalah pola makan yang tidak seimbang. Anak-anak yang tidak suka mengkonsumsi sayur, buah-buahan, ataupun sumber-sumber protein lainnya itu akan mengakibatkan dia kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Tiga adalah faktor orang tua yang tidak dapat memenuhi pola asuh yang efektif. Pola asuh efektif ini berkaitan dengan praktik pemberian makan kepada anak. Orang tua yang tidak dapat menerapkan pola asuh yang efektif ini akan mengakibatkan gizi anak tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat memenuhi sumber-sumber nutrisi seperti protein, ginseng, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah faktor dari dalam anak itu sendiri, yaitu adalah infeksi yang berulang-ulang. Anak yang imunitasnya lemah cenderung lebih mudah untuk mengalami penyakit, sehingga infeksi yang berulang-ulang ini akan mengakibatkan pertumbuhannya itu terhambat dan akan berdampak pada stunting. Pemirsa, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi NTB secara intens melakukan berbagai kegiatan pencegahan stunting. Menurut data survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting di Provinsi NTB pada tahun 2023 mencapai 32%, menyebar salah satunya di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 17% dari total kelahiran bayi. Tingginya angka stunting pada balita NTB berimbas pada kualitas generasi penerus bangsa. Tapi NTB berhasil menurunkan angka stunting hingga 8,1%. Hasil ini didapatkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2020. Apa sih dampak dari stunting itu? Mari kita cari tahu sama-sama. Yang pertama, anak akan mengalami gangguan berpikir seperti dia cenderung lambat berpikir dari anak-anak yang lainnya, sehingga dapat menyebabkan anak itu mengalami lambat berpikir dan mengakibatkan dia tertinggal dari teman-teman lainnya, seperti prestasinya akan menurun dan tidak bisa naik. Yang kedua, sistem imun tubuh anak akan mengalami penurunan atau kurang baik. Ini akan menyebabkan anak-anak
cepat mengalami sakit seperti demam, batuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak akan beresiko tinggi mengalami penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung, serta penyakit kronis yang lainnya. Stunting adalah masalah kesehatan pada anak. Pencegahan dapat dilakukan pada ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Pencegahan yang pertama dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung protein hewani dan nabati. Dan yang kedua dapat dilakukan dengan meminum suplemen zat besi dan asam folat. Untuk pencegahan stunting lainnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, periksa kehamilan secara rutin. Yang kedua, memenuhi kebutuhan gizi dengan lengkap. Terus yang ketiga, memberi ASI eksklusif minimal 6 bulan. 4. Melengkapi AMPASI lengkap dan bergizi. Yang kelima, melakukan imunisasi. Yang keenam, terus pantau kembang tubuh anak. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan